Oke, izin record. Nah, oke. Nah, minggu kemarin atau dalam minggu ini kalian udah belajar tentang intermolekular belum? Yang Udah, Kak. Oke. Jadi materi terakhirnya di ini kan, inter versus yang intramolekularnya. Dan apa? Materi terakhirnya juga di struktur kristal, betul? Atau gimana? Betul, Kak. Oke. Oke ya, jadi langsung aja di sini karena kalian juga udah dapat materinya di kelas, jadi aku kayak cuman kasih tambahan sesuai PDF yang dikasih aja ya. Nah, jadi kalau misalkan inter versus intramolekul itu ada perbedaan antara inter dan intramolekulnya. Nah, kalau misalkan intra itu berarti kayak yang hanya terjadi antara ikatan kovalen. Kalian bisa lihat di sini nih, perbedaan di sini. Nah, berarti terus kalau misalkan perbedaan antara intra dan inter, kalau misalkan intra itu ya ikatannya itu kayak lebih kuat dibandingkan dengan inter. Jadi inter itu lemah. Nah, tapi selanjutnya kalau misalkan di intramolekul itu dia kalau misalkan untuk delta H-nya, kalau untuk entalpinya itu ya pakai delta H ikatan gitu. Nah, tapi kalau misalkan di intermolekular dia tuh kayak pakai delta H vaporasi gitu. Nah, misalkan jadi kayak simpelnya itu kalian lihat nih di sini. Ada HCl dan kayak ada gabungan dari dua senyawa HCl. Nah, intinya kalau misalkan intramolekul ya berarti kan yang terjadi di dalam molekul itu gitu, ikatan yang terjadi di dalam molekul itu. Nah, berarti kalian lihat nih, antara H dan Cl ini, nah itu berarti terjadi ikatan intramolekul. Nah, intramolekul yang di sini kan karena H dan Cl berarti kan dia kan termasuk ikatan kovalen gitu. Nah, yang dimaksudkan dengan intermolekular itu berarti kayak gabungan dari suatu senyawa dengan senyawa yang lain gitu. Tapi bisa juga senyawa yang berbeda dan bisa juga dengan senyawa yang sama. Nah, di sini senyawanya sama. HCl, kalau misalkan HCl, suatu molekul HCl ditambahkan lagi berikatan dengan suatu molekul HCl yang lain, nah berarti itu nanti akan terbentuk intermolekular atraksi gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau misalkan H pada senyawa HCl ini dia berikatan dengan Cl pada senyawa HCl yang lain, nah itu kan berarti kan akan terbentuk intermolekular gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk untuk gaya molekulnya itu kan ada 5 kan. Nah, kalau di sini nih ada 5. Ada gaya dispersi, terus ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen, ada ikatan ion sama dipol, terus ada ikatan ion-ion. Nah, kalau misalkan untuk ikatan intermolekular itu, kalau misalkan berdasarkan kekuatannya, berarti yang paling kuat itu tuh biasanya yang paling kuat di antara semuanya itu tuh ikatan ion-ion pastinya. Jadi ion-ion itu kan dia pasti ikatannya itu lebih kuat gitu ya. Terus urutannya kalian bisa lihat setelah ikatan ion-ion itu ada dipol-dipol, habis itu hidrogen, ion dipol, dan juga ada ikatan dispersi. Nah, terus yang termasuk contoh dari ikatan ion-ion itu kan yang udah pernah aku jelasin juga kan, kalau misalkan ion-ion berarti logam plus non-logam. Terus kalau misalkan ikatan ion dipol, nah kalau misalkan dipol itu berarti kayak ada positif sama negatifnya juga gitu. Nah, terus jadi karena ion dipol berarti ionik interaksi yang sesamanya itu hanya untuk senyawa polar saja gitu. Jadi ion dipol, ion itu kan pastinya kan ada positif negatif. Nah, dipol ini tambahan untuk kayak ada senyawa polarnya gitu. Nah, terus untuk ikatan hidrogen ini kan kayak berarti di setiap senyawa yang mengalami ikatan hidrogen itu pasti mengandung unsur hidrogen. Nah, terus senyawa hidrogen itu dia itu biasanya berikatan dengan nitrogen, oksigen, sama fluor yang kayak NOF. H kalau misalkan dia berikatan dengan N, O, dan F, berarti nanti akan membentuk ikatan hidrogen. Gitu. Terus kalau misalkan dipol-dipol berarti dia itu hanya antara senyawa yang polar gitu. Nah, jadi perbedaan antara dipol-dipol dan ion dipol, kalau misalkan ion dipol berarti kayak ada ionnya,
itu ada ion yang bereaksi dengan senyawa polar gitu. Tapi kalau misalkan dipol ya berarti kayak hanya cuman senyawa polarnya aja gitu, tapi nggak ada ionnya. Terus kalau misalkan untuk yang ikatan dispersi itu berarti kayak interaksi cuman antara senyawa non polar gitu. Nah, contohnya kalian bisa lihat. Oke. Nah, terus untuk pembanding berikutnya juga, kalau misalkan titik didih, nah kalau misalkan ikatan London, jadi nama lain dari ikatan dispersi itu bisa juga disebut dengan ikatan London. Nah, kalau misalkan ikatan dispersi itu dia boiling point-nya itu rendah gitu. Nah, tapi kalau misalkan ikatan dipol-dipol, dia sedikit tinggi. Terus kalau misalkan ikatan hidrogen, dia tuh yang biasanya tuh sangat tinggi gitu kalau misalkan untuk ikatan hidrogen. Nah, terus untuk ikatan ion dipol, dia boiling point-nya itu sangat tinggi karena di ion dipol ini kan sudah mengandung senyawa polar, terus ada lagi ada interaksi sama yang ion gitu. Nah, berarti pastinya titik didihnya itu akan semakin tinggi gitu. Lagi ya. Oke. Terus kalau untuk sebentar. Dari yang tadi ada pertanyaan dulu nggak tentang ikatan apa tuh? Ikatan molekul yang tadi, gaya tarik antar molekul yang tadi. Oh, permisi Kak. Gimana? Izin bertanya Kak. Kalau untuk itu kan Kak ada gaya van der Waals ya Kak. Itu kira-kira apakah gaya van der Waals itu mencakup semuanya gaya-gaya di intermolekular atau hanya beberapa bagian saja Kak? Oh, kalau misalkan gaya van der Waals itu hanya di polar saja sih, saya ingat aku. Kayak di senyawa polar. Van der Waals kan? Iya. Coba Oh, ya. berarti Kak Ya. itu ikatan hidrogen berarti gaya van der Waals ya Kak, sama kan kata Kakak kan polar kan Kak. Berarti kalau Apa sorry? Yang tadi kenapa? berarti Kak kalau ikatan hidrogen itu termasuk gaya van der Waals ya Kak? Iya, masih termasuk di situ. Oh, baik Kak, makasih Kak. Oke, jadi di sini kan gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Nah, jadi kalau misalkan non-polar itu dia nggak mengandung gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals itu biasanya kayak di polar-polar, terus kayak ada yang ion-ion gitu, kayak ada yang menerima, terus ada yang memberi elektron gitu. Kalau yang van der Waals. Oke, di sini bisa ini sih. Nah, jadi aku lebih jelasin aja ya tentang ikatan hidrogen yang tadi. Kalau misalkan untuk ikatan hidrogen itu, kan yang tadi kan ikatan hidrogen itu kan pastinya kan di setiap molekulnya itu pasti ada unsur hidrogen. Nah, unsur hidrogen ini kalau misalkan dia berikatan dengan unsur N, terus ada unsur O, dan juga F, berarti pastinya itu akan membentuk ikatan hidrogen gitu. Jadi kalau misalkan H ditambahkan dengan N, misalkan kayak H dan N kan berarti biasanya itu ada NH3. Nah, H dan O kalau berikatan kan biasanya membentuk H2O. Terus kalau misalkan H dan F kan biasanya membentuk HF. Nah, jadi kalau misalkan H dan N berikatan, NH3 berarti itu udah membentuk ikatan hidrogen gitu. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini. Aku kasih contoh yang H2O ya. Nah, H2O itu kan kayak gini. Nah, karena ini kan materinya kan kayak gaya antar molekul. Nah, berarti ini untuk molekul air yang satu, kalian coba lagi untuk berikatan dengan molekul air yang lain gitu. Nah, karena definisi dari ikatan hidrogen yang tadi itu kan berarti O dan H gitu kan. Kalau misalkan ikatan hidrogen itu terjadi kalau misalkan ada tambahan dari terjadi ikatan antara hidrogen dan juga oksigen. Nah, berarti kalau misalkan kalian udah buat struktur Lewis dari H2O yang pertama, nah berarti di sini yang nantinya O yang di sini nih akan berikatan dengan H2O yang lain. Nah, di situ nanti akan terbentuk ikatan hidrogen gitu.
Terus berarti di sini sisa O. Sini H. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dari gambar struktur Lewis ini, berarti yang di posisi sebelah sini nih, yang terjadi ikatan hidrogen gitu. Jadi ikatan hidrogen terjadi di bagian ini. Karena ini kan udah satu molekul nih, satu molekul H2O. Terus di sini juga satu molekul H2O, dan karena O dan H ini dia berikatan, berarti akan membentuk ikatan hidrogen. Kayak gitu. Sama halnya juga untuk NH3 dan HF. Oke? Gimana? Jadi itu untuk ikatan hidrogen ya. Nah, kalau misalkan untuk ikatan ion dipol, kalian catat, ingat ya, kalau misalkan ikatan ion dipol itu berarti interaksi antara ion dan senyawa polar gitu. Jadi intinya misal kayak ada ion Na+, terus dia bereaksi dengan senyawa polar, berarti itu disebut dengan ikatan ion dipol gitu. Terus kalau misalkan untuk ikatan apa lagi ya? Ikatan ion dipol-dipol. Kalau yang ini yang tadi udah, terus kalau misalkan intinya kalau ikatan ion-ion, ikatan ion lah, itu berarti kan hanya ada logam plus non-logam, itu berarti disebut dengan ikatan ion-ion. Nah, terus kalau misalkan lebih spesifiknya lagi tuh, untuk yang ikatan ion dipol terbagi menjadi dua gitu. Jadi kayak ada ikatan ion dipol terinduksi dan ikatan ion dipol-dipol. Kalau misalkan yang dipol terinduksi itu berarti ionnya bersama nonpolar gitu. Kalau yang terinduksi gitu. Jadi kan yang di sini kan cuma ion dipol kan. Ion dipol itu berarti ion plus polar, yang senyawa polar. Tapi kalau misalkan ikatan ion dipol terinduksi, nah berarti ion plus senyawa yang nonpolar gitu. Oke. Terus, nah terusnya gaya London. Nah kalau misalkan gaya London itu berarti intinya setiap senyawa yang berikatan itu dia itu pasti mengandung gaya London gitu. Nah terus semakin berat molekul berarti gaya Londonnya itu akan semakin besar. Terus kalau misalkan kalau misalkan bentuk molekulnya itu semakin linear, berarti dia gaya Londonnya itu akan semakin besar gitu. Jadi catatan di setiap molekul itu dia tuh pasti mengandung gaya London gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi nih H2O, yang senyawa H2O ini dia berikatan sama H2O yang lainnya, pastinya tuh dia juga mengandung gaya London gitu. Selain dia mengandung gaya London, berarti interaksi berikutnya itu dia juga mengandung ikatan hidrogen. Itu deh. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, kalau misalkan belum ada pertanyaan, coba sebelum lanjut ke materi berikutnya, coba kalian selesaikan soal yang ini nih. Sebentar ya. Ini aku pakai laptop yang lain soalnya, jadi di laptop yang biasanya aku pakai itu kayak lagi sedikit gangguan, jadi aku kirimin soal di WA ya. Nanti coba kalian yang itu, ya. Oke, soalnya. Bentar. Oke. Udah, kita coba ya lihat soalnya. Ini. Nah, udah kelihatan? Halo, udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau yang udah nonton videonya udah pada tahu ya. Oke, jadi yang pertama-tama, ini kan ada ketiga senyawa yang berbeda. Jadi ada asam asetat, terus ada aseton, terus ada diethylate ether. Nah, sekarang coba kalian analisis di ketiga senyawa ini nih, dia mengandung gaya ikatan molekul apa aja gitu di antara tiga molekul ini. Coba Dimas gimana?
Dimas yang asam asetat, terus Faiza hadir? Dimas hadir? Hadir Kak Faiza. Oke, Faiza yang bagian aseton ya. Terus yang di etil ether itu Gita. Gita gimana? Masih ada Gita? Iya Kak. Oke, Gita bagian analisis di senyawa yang ketiga. Di etil ether ini dia mengandung gaya apa? Gaya molekul apa? Terus yang iya. tadi Faiza aseton, terus siapa tadi? Siapa tuh? Dimas ya? Dimas yang tadi di bagian asam asetat. Oke. Dimas gimana? Asam asetat mengandung apa aja? Lah, yang tadi Dimas kan? Perasaan Dimas yang tadi ada deh. Udah nggak ada ya? Oke, coba Arya deh. Ya Kak, ya Kak. Coba kamu identifikasikan di asam asetat ini dia mengandung gaya molekul apa aja? Oh, yang pertama itu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu di sebelah mana? Apa? Yang mana? Itu H sama C, Kak. Hah? Ikatan hidrogen H sama C? Gimana? Ikatan hidrogen itu apa? Kenapa kamu bilang H sama C itu dia mengandung ikatan hidrogen? Karena ada hanya. Aduh, gimana ya? Bentar dulu, Kak, bentar. Karena ikatan H-nya kan berikatan dengan ikatan C, Kak. Dengan atom C. Oke, berarti kamu yang tadi nggak dengar dong. Yang tadi kan aku bilang kalau misalkan ikatan hidrogen itu berarti hidrogen itu dia berikatan dengan unsur O, terus N sama F gitu. Jadi kalau misalkan H dan C ya nggak ada ikatan hidrogen gitu. Kalau misalkan Oh iya, iya. Aduh, lupa. berarti yang mana? Oh, berarti itu ikatan itu ya, Kak? Dipol-dipol ya, Kak? Sekarang, ikatan hidrogen ada di ini nggak? Yang di asam asetat ini ada nggak? Yang tadi kan HO, HN bisa, HN. Oh ya, ada Kak, HO, HO. Oke, berarti ikatan hidrogen ada di sini nih HO. Terus apa lagi? Terus gaya London. Ya, gaya London pastinya ada. Apa lagi? Terus ikatan Van der Waals ya, Kak? Iya, ya boleh. Soalnya ini polar. Dipol-dipol. Oke, dipol-dipol. Jadi dipol-dipol ya. Mengapa dipol-dipol? Nah, dia berikatan antara senyawa polar dan senyawa polar, Kak. Good job. Oke, jadi itu alasannya. Benar ya, Kak? Oke, terus siapa ya yang tadi aseton? Faiza kan yang aseton? Iya Kak. Oke, aseton itu dia mengandung apa aja? London. London, ya pastinya. Terus Dipol, iya nggak sih Kak? Dipol soalnya dia polar. benar, sama interaksi dipol-dipol ya. Gitu. Jadi karena di sini kan ya polar, jadi dia dipol-dipol. Oke, terus di etil ether siapa? Tadi Gita ya? Gita nggak ada. Siapa? Coba deh Maria. Maria ada? Maria? Coba Matthew, kalau di etil ether dia mengandung interaksi apa? Gaya London, Kak. Oke, gaya London aja? Iya, Kak. Soalnya kalau ikatan hidrogen dia nggak ada O, nggak ada N, nggak ada F berpasangan di situ, Kak. Oke. Benar ya, jadi kalau misalkan terus kalau interaksi dipol-dipol ada nggak di sini, yang di senyawa ketiga ini? Dipol-dipol nggak ada, Kak. Oke. Karena? Apa tuh, Kak? Mengapa? Dia nggak ada dipol-dipol karena kalau yang dipol-dipol itu, Kak, berarti dia kan non polar sama polar ya, Kak. Nah, di Kalau situ dipol-dipol berarti polar-polar, kayak interaksi antara. Ya, iya, kayak Kak. gitu juga. Terus
Ya, jadi intinya dietil ether ini kan dia termasuk dalam senyawa nonpolar kan. Keseluruhan dari sini nih, dietil ether itu gugus ether itu dia merupakan senyawa yang mengandung ikatan nonpolar gitu. Jadi ya berarti interaksi yang ada di senyawa dietil ether berarti itu cuman gaya London gitu. Oke, jadi itu pertanyaan pertama udah terjawab. Nah, terus pertanyaan kedua. Kalian tentukan jenis interaksi antar molekul yang paling kuat pada masing-masing senyawa tadi. Jadi kan yang tadi di asam asetat ini ada ikatan hidrogen, terus ada interaksi dipol-dipol, terus ada gaya London. Terus kalau misalkan di aseton itu kan ada dipol-dipol sama gaya London. Nah, terus di etil ether ya cuma ada gaya London. Nah, kalian coba di asam asetat ini di antara ketiga interaksi yang tadi mana yang paling kuat? Ikatan hidrogen, Kak. Oke. Terus aseton mana yang paling kuat? Itu gaya Dipol-dipol, Kak. dipol-dipol, Kak. Oke, Dipol-dipol. mantap. Di etil ether berarti? Cuma gaya London, Kak. London. Ya, benar. Mantap. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalian coba mengurutkan kekuatan interaksi antar molekulnya mulai dari yang paling lemah. Mana yang Gaya paling kalau lemah? yang asam Dietil asetat. ether, Kak. Aseton, asam asetat. Dietil ether. Bentar, coba Matthew pendapatnya gimana? Pertanyaan tadi, Kak, berdasarkan yang paling lemah ya, Kak. Berarti Iya. yang paling lemah itu dietil ether, baru aseton, baru asam asetat. Oke, coba siapa tadi ya? Ariel. Siapa tuh? Itu, oh ya Arya. Itu kamu jawabannya apa? Sama atau beda? Sama, Kak. Kan dari Oke. yang lemah, Kak. Iya, sip. Ya, Kak. Sama, Kak. Mantap. Mengapa milih dietil ether yang paling lemah? Karena dia kan, Kak, gaya London, Kak. Gaya London itu kan lemah, Kak. Mantap. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terus asetat itu kan dia mengandung hidrogen berarti kayak semakin kuat. Oke, pertanyaan berikutnya. Coba kalian mengurutkan di antara ketiga senyawa ini dari yang paling rendah. Tapi ini untuk titik didihnya. Mana yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi titik didihnya. Gimana? Coba. Gimana? Bisa diulangi, Kak. Urutkan dari yang paling rendah ke yang tertinggi untuk titik didihnya. Jadi titik didih yang paling rendah sampai tertinggi itu yang mana? Berarti, Kak, dietil ether, aseton, asam asetat. Good job. Iya, benar. Jadi dietil ether kan terus non-polar. Non-polar itu kan pasti sangat rendah, nggak ada plus minus kan, nggak ada ion. Terus habis itu aseton, terus asam asetat. Nah, asam asetat itu kan, jadi kalau misalkan ada senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen, yang mengandung ikatan hidrogen, berarti titik didihnya itu yang paling tinggi. Gitu. Jadi urutannya kayak tadi ya. Habis itu, oke, pertanyaan berikutnya kan yang tadi titik didih dari yang paling rendah ke paling tinggi. Nah, sekarang coba kalian urutkan dari ketiga senyawa yang tadi tuh, yang ini, berdasarkan tekanan uapnya dari yang paling rendah. Tekanan uap. Asam asetat, aseton, dietil ether, Kak. Udah ya? Oke. Tekanan uap itu gimana, Matt? Tekanan uap, Kak, berarti itu kan artinya kan yang tekanan uap paling rendah berarti dia paling sulit menguap ya, Kak. Berarti ikatan yang semakin kuat ikatan atau interaksi maka akan sulit menguap. Berarti yang paling kuat itu yang paling rendah, Kak, tekanan uapnya. Iya, oke. Kayak tadi ya penjelasannya. Oke, gimana? Yang lain? Arya bisa mengikuti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Nur gimana? Nur Anissa Putri? Ruhut Pasar Ibu. Kenapa, Kak? Itu bisa ikutin kan yang tadi yang Matthew jelasin mengapa urutan tekanan uap yang paling rendah ke yang paling tinggi.
Bisa Kak, semoga. Oke. Oke, jadi oke. Jadi ini untuk apa? Untuk materi tentang interaksi antar molekul, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Jadi interaksi antar molekul ini dasarnya itu kalian harus tahu ikatan kovalen sama ikatan ion. Kalau misalkan kalian udah tahu itu, berarti yang ini pasti kayak lebih mudah. Oke ya, nggak ada pertanyaan? 3, 2, 1, nggak ada. Oke, nah lanjut di diagram fasa. Sorry. Kalian udah belajar diagram fasa belum? Sudah, Kak. Oke. Jadi kalau di gambar yang gambar pertama ini dia merupakan diagram fasa secara umum. Nah, tapi untuk sepengetahuan kalian, kalau misalkan wujud saat itu kan umumnya itu cuma ada solid, liquid, dan gas. Nah, tapi kalau misalkan lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi tuh wujud saat itu ada banyak gitu. Jadi kayak bukan hanya solid, liquid, dan gas. Sebenarnya tuh kayak misal kayak dari sebelum dia dari solid ke liquid, di tengah-tengah kayak misal di tengah-tengah proses dari solid ke liquid itu kayak masih bisa kayak ada wujud zatnya juga gitu. Nah, tapi karena kalau untuk kimia dasar 1 itu cuman umumnya itu ada solid, liquid, sama gas. Nah, kalau misalkan kalian belajar tentang kimia fisika kayak gitu, nah itu berarti nanti kayak dijelasin ada banyak fasa gitu, bukan hanya ada solid, liquid, dan gas gitu. Oke, karena kalian juga jurusan jurusan teknik sipil, berarti yang umumnya itu yang umum aja gitu. Wujud zatnya itu cuma ada solid, liquid, dan gas. Kalau yang secara umum, tapi kalau misalkan secara spesifiknya itu ada banyak gitu. Ya. Nah, di sini untuk penjelasan dari diagram ini ya kayak biasa. Kalian kan intinya harus ingat dulu nih kayak misal dari solid, ini pelajaran SD kan? Ini cara besarnya gimana sih? Bentar. Kayak misal dari solid ke liquid itu disebut dengan apa, terus kayak dari liquid ke solid itu apa, terus dari gas ke liquid itu apa, dan sebaliknya lah kayak gitu. Itu kan harus udah pada tahu ya itu. Nah, jadi kayak gini nih, misal kayak dari solid kan yang bagian yang ini, bisa di ini kayak. Nah, jadi solid kan yang di sini. Nah, jadi kalau misalkan solid ke gas, berarti itu kan prosesnya sublimasi. Nah, berarti karena dari solid ke gas, berarti di sini garis strip yang ini, nah itu menunjukkan kurva untuk sublimasi gitu. Nah, terus untuk solid ke liquid itu kan kayak cair kan, ya melting gitu. Nah, berarti itu disebutnya dengan fusion. Nah, jadi kayak dari solid ke liquid berarti fusion. Nah, terus kalau misalkan dari liquid ke gas, nah itu berarti vapor pressure gitu. Jadi itu secara umumnya itu cuma kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini ada critical point. Kalau jadi critical point itu berarti kayak dia itu yang paling titik yang di sini ini kayak yang paling spesifik gitu. Nah, kalau misalkan triple point, nah triple point itu berarti titik yang menghubungkan kayak antara triple point itu berarti kayak misalkan intinya titik pertemuan antara dari solid ke liquid, terus dari liquid ke gas, dan dari solid ke gas gitu. Nah, jadi titik pertemuannya kan di sini. Nah, itu disebut dengan triple point. Gitu. Oke, jadi yang ini kan yang tadi nih, yang gambar ini nih, cuman diagramnya secara umum. Nah, kalau misalkan tabel berikutnya, yang diagram berikutnya ini, dia udah lebih spesifik. Ini untuk air. Gitu. Oke, jadi untuk air masih menggunakan basis dari ini ya, masih menggunakan basis dari konsep yang ini, yang diagram fasa yang umum. Nah, berarti dari sini, berarti yang di bagian sini ini masih solid, terus di bagian sini gas, sama di sini ini liquid gitu. Jadi kalian masih sama aja dengan di sini. Jadi
kalau misalkan titiknya itu dia, misalnya kayak titik pertemuannya itu berada di sekitaran sini, berarti wujud zatnya itu solid. Nah, kalau titiknya itu dia bertemu di sini, berarti liquid. Samanya kalau di sini berarti gas wujudnya gitu. Nah, ini yang tadi triple point-nya. Jadi triple point-nya itu di sini udah lebih jelas ya, udah kayak ada angka-angkanya kalau untuk air. Jadi triple point-nya itu berarti berada pada 0,006 ATM. Ini ATM, terus pada 0,01 di sini derajat Celcius gitu. Nah, terus kalau untuk titik bekunya itu kan pastinya 0 derajat Celcius. Nah, di sini udah tertulis dari sini ke sini ini merupakan titik bekunya. Jadi pada 0 derajat Celcius dan 1 ATM ini nih, pada 0 derajat Celcius dan 1 ATM itu merupakan titik bekunya, titik beku dari air gitu. Terus kalau misalkan yang titik yang ini merupakan titik didihnya. Jadi makanya biasanya kalau air mau mendidih tuh dia itu pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Gitu. Oke, jadi di sini yang tadi tuh critical point. Critical point di sini pada suhu 373,99 derajat Celcius dan tekanannya itu 217,75. Gitu. Oke. Itu aja sih untuk diagram fasa yang harus kalian tahu. Selanjutnya kalau untuk energi yang disertai perubahan fasanya itu kan biasa ada endotermik dan juga ada eksotermik. Nah, kalau misalkan endotermik itu kan delta H-nya kan positif. Berarti kan kalau misalkan delta H-nya positif, berarti kan dia kan terjadi penurunan suhu. Nah, kalau misalkan eksotermik, dia itu delta H-nya negatif karena jadi kalau misalkan yang tadi dia delta H-nya positif karena ada energi yang masuk ke sistem. Nah, tapi kalau misalkan eksotermik, berarti ada energi yang keluar dari sistem gitu. Jadi karena dia keluar dari sistem, berarti delta H-nya minus. Jadi kalau ada energi atau ada yang masuk di dalam sistem itu berarti dia positif, sedangkan kalau yang keluar itu berarti negatif. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan endotermik itu kan dia suhunya turun. Nah, karena suhunya turun kan berarti kan nanti sistemnya kan kayak dingin gitu kan. Nah, karena dia dingin berarti harus menambahkan panas. Kalau eksotermi kan berarti nanti kan panas, berarti ya kayak harus kayak kalau misalkan ya tergantung sistemnya. Kalau misalkan kalian mau dinginkan ya berarti diturunkan lagi suhunya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan untuk sistemnya endotermik berarti delta H-nya itu delta H untuk sublimasi, untuk penguapan, terus untuk melting, itu berarti semuanya itu harus lebih dari 0, karena ya untuk proses endotermik berarti dia harus positif. Terus kalau misalkan eksotermik, nah eksotermik itu ya pastinya ya untuk semuanya itu harus kurang dari 0 gitu. Nah, terus kalau misal pertanyaannya, kalau misalkan dia pernah nggak kalian berpikir di sini kan kayak semuanya dia lebih dari 0, terus dia kurang dari 0 kan. Nah, terus kalau misalkan sama dengan 0 gimana? Sama dengan 0 berarti? Jadi kalau misalkan sama dengan 0 itu berarti ada yang tahu? Kan yang tadi lebih dari 0, kurang dari 0, terus sama dengan 0 berarti keadaannya gimana? Nah, jadi kalau misalkan dia sama dengan 0 itu berarti kayak udah ada di keadaan setimbang gitu. Jadi intinya delta H-nya kalau misalkan dia sama dengan 0 berarti udah ada di dalam kesetimbangan gitu. Kalau misalkan dia lebih dari 0 berarti endoterm, terus kurang dari 0 berarti exo. Intinya ini cuma tambahan gitu. Ini berarti dia udah ada di keadaan kesetimbangan. Oke ya. Nah, ini nih. Oke. Lanjut di struktur kristal. Struktur padatan, sorry.
lanjut di struktur padatan. Nah, kalau misalkan untuk struktur padatan itu kan yang pertama ada apa tuh? Ada kristal solid sama ada yang amorphous solid. Nah, kalau misalkan untuk kristal solid itu yang kristal itu berarti dia itu komponen-komponennya itu kayak sangat teratur gitu. Nah, kalau misalkan amorphous solid itu berarti kayak dia kayak masih kayak intinya dia kayak kurang teratur, terus kayak cepat untuk terurai gitu. Nah, terus kan fokus di sini kan hanya di kisi kristal kan, di struktur padatannya itu kan fokusnya cuma di bagian pertama ini, kristal solid kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk kisi kristal itu kan berarti ada 3 jenis kan, ada 3 jenis struktur padatannya. Kan ada bentuk dari kisi kristal kalau misalkan untuk struktur padatan itu kan ada 3 jenis kisi kristal kubus. Nah, jadi yang pertama itu ada simple kubik, berarti kubus sederhana. Ya, kalau misalkan kubus sederhana ya berarti cuman dia kayak gini. Terus kalau misalkan ada kubus berpusat badan, itu biasanya disingkat dengan BCC. Ini. Terus ada juga kubus berpusat muka, disingkat dengan FCC. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk untuk ada yang tahu nggak kalau misalkan di kubus sederhana ini dia mengandung berapa atom? Jumlah atomnya berapa? Kubus sederhana. Dia berapa atom? Kubus sederhana dia mengandung berapa atom? 1 enggak, Kak? Oke. Coba di-keep dulu ya jawabannya. Terus kalau misalkan BCC berapa atom? 2, Kak. 2. Oke. Terus kalau FCC? FCC berapa atom? 4 ya. Oke, 4. Nah, mengapa di simple kubik itu dia cuma mengandung 1 atom? Karena Kak, itu kan harga satu apanya itu 1/8 Kak. Itu kan ada 8 titik ya Kak. Berarti 8 kali 1/8 1. Oke, betul ya. Jadi intinya kalau misalkan setiap yang ini setiap titik ini dia terletak pada setiap sudut, itu berarti kontribusi atomnya itu kalian hitung 1/8 gitu. 1/8 dari banyaknya atom yang menempati sudut gitu. Nah, karena untuk simple kubik kan ada 8 atom yang menempati sudut. Ada 8 kan? Nah, berarti 1/8 dikali dengan 8. Jadi makanya untuk simple kubik itu hanya mengandung 1 atom gitu. Oke. Selanjutnya untuk BCC mengapa ada 2 atom? Karena Kak, pada badannya ada 1 atom, baru seperti yang kubus sederhana tadi Kak. Oke. 1 tambah 1. Ya, benar. Nah, jadi badinya itu yang ini nih, yang pusat yang ini. Nah, jadi di badan ini kan ada 1. Nah, terus yang tadi aturannya kan kalau misalkan setiap atom yang menempati sudut, berarti kan hitungnya 1/8. Nah, terus 1/8 kali 8 yang tadi itu 1, terus ditambahkan dengan yang ini nih, ada 1 di tengah. Nah, berarti 1 ditambah 1 itu 2, sehingga BCC cuma mengandung 2 atom. Oke, terus untuk FCC, mengapa ada 4? Karena Kak, kan kalau sisinya kan Kak ada 6 ya Kak. Di sisinya masing-masing. Berarti itu kan harga satu sisi kan setengah. Iya. Berarti 6 kali setengah, 3, baru plus sama di tiap-tiap sudutnya Kak. Iya, benar. Berarti 1/8 kali 1. Iya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau sisi berarti hitungannya itu 1/2. 1/2 dari ada berapa banyaknya sisi. Karena sisinya ada 6, berarti 1/2 kali 6. Terus karena setiap kubus ini mengandung 8 atom pada sudutnya, berarti di 1/8 kali 8 juga. Nah, 1/2 kali 6 kan tadi 3,
terus 1/8 kali 8 kan 1, jadi 3 tambah 1, 4. Kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu, kalau misalkan setiap atom yang menempati sudut nih, berarti kalian menghitung jumlah atomnya itu 1/8 dikalikan dengan banyaknya atom yang terdapat pada sudut itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan atomnya itu dia menempati di bagian rusuk saja, berarti kalian itu hitungnya 1/4 dari ada banyaknya atom gitu yang menempati di bagian rusuk gitu. Itu untuk yang atom yang menempati di bagian rusuknya. Jadi ada 1/4. Nah, habis itu kalau misalkan yang sisi sama kayak yang tadi Matthew bilang, berarti kalau misalkan yang di bagian sisi itu hitungnya itu 1/2 kali banyaknya atom yang di sisi. Terus kalau misalkan badan atau pusat, nah kalau misalkan di pusat itu artinya di sini nih, yang hanya kayak ada 1 di tengah ini, nah itu berarti hitungnya 1 gitu. Oke ya. Nah, terus untuk simple kubik itu untuk menghitung panjangnya itu berarti didapat dari 2R. R itu merupakan jari-jari atomnya. Terus kalau misalkan untuk BCC itu berarti untuk menghitung panjangnya didapat dari 4R dibagi dengan akar 3. Gitu. Terus kalau misalkan FCC berarti A itu sama dengan 2 akar 2 dari R. Itu. Ini sama kan kayak yang dijelasin sama dosen kalian? Sama, Kak. Oke. Ya ini nih, udah ada aturannya nih. Kalau misalkan body itu berarti kayak misal di pusat yang tadi tuh, berarti atomnya itu ada 1. Nah, terus di sini ada 1/2 dari itu berarti 2. Terus ini 4. Kalau misalkan di corner itu kan ada, maksudnya kayak ada 8 gitu. Di setiap sudutnya kan ada 8. Oke. Jadi itu untuk struktur padatannya, untuk isi kristal beserta jumlah atom dan itu ya panjangnya. Nah, terus untuk menghitung atom per unit selnya itu ada, kalau misalkan ditanyakannya itu massa jenis, berarti ya kayak biasa, massa jenis itu kan rumus umumnya kan massa bagi volume. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan kisi kristal kubus di sini, berarti kan yang tadi kisi kristal kubusnya itu kan kalau misalkan untuk simple kubik berarti ada 1 atom. Terus kalau misalkan BCC ada 2 atom, FCC berarti ada 4 atom. Nah, berarti rumusnya Rho itu akan sama dengan N. N ini dia merupakan jumlah atom gitu. Jadi kalau misalkan di soal itu dia senyawanya diketahui FCC, berarti jumlah atomnya itu 4 gitu. Berarti N-nya itu 4. 4 dikalikan dengan mm. Mm ini dia merupakan mr gitu. Mm itu atau merupakan massa molar. Massa molar itu yang biasa kalian kenal dengan molekul relatif gitu. Nah, terus V-nya ini merupakan volume kayak biasa. Terus Na ini dia merupakan bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalian masih ingat kan rumus dari mol itu kan ini. Jadi, mengapa sampai yang ini sama ini dapat rumus yang ini? Mol itu kan kalau misalkan diketahui jumlah partikel dan bilangan Avogadro, berarti mol itu didapat dari jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, terus kalau misalkan mol itu diketahui massa dan mr, berarti kan mol kan sama dengan massa per mr kan. Massa dibagi mr. Nah, karena berarti otomatis untuk menghitung massa jenis itu kan didapat dari massa dibagi volume. Nah, di sini massa itu kan berarti kalau pakai rumus yang mol sama dengan massa bagi mr, berarti massa didapat dari mol dikalikan dengan mr. Nah, mol yang dimaksudkan di struktur kristal ini, dia itu kaitannya dengan jumlah Avogadro gitu, dengan bilangan Avogadro dan jumlah atomnya gitu. Sehingga JP yang biasanya jumlah partikel yang pada konsep mol biasa itu digantikan dengan ya jumlah atom yang dimaksudkan di sini gitu. Nah, berarti jumlah atom itu lambangnya di sini N, dibagikan dengan bilangan Avogadro, berarti di sini gitu. Nah, terus dikalikan dengan MR gitu. Jadi MR-nya di sini. Kayak gitu.
mengapa sampai dapat rumus yang ini. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk konsepnya? Udah 455 ya. Bentar, satu soal ya untuk soal terakhir. Aku foto lagi deh. Bentar. Oke, nah soal kedua. Nah, di sini soalnya nikel. Jadi nikel dia memiliki jari-jari atomnya 124 pm pikometer dan mengkristal dengan membentuk sel satuan kubus berpusat muka. Nah, jadi di sini cuman diketahuinya itu jari-jari atomnya aja gitu. Jari-jari atomnya sebesar 124 dan bentuk kubusnya itu, bentuk kristalnya kubus berpusat muka gitu. Nah, kubus berpusat muka itu kan berarti yang tadi FCC kan. Nah, yang di sini soal pertama kalian disuruh untuk menghitung gambar satu sel satuan nikelnya. Coba, kalau untuk gambarnya berarti kayak gimana? Yang 4 atom, Kak. Kalau yang gambar itu kan berarti otomatis ya. Karena di situ yang tadi dia FCC, berarti? Gambar yang ketiga. Oke, kayak gitu ya. Jadi intinya kayak gitu aja. Berarti kalian gambar persis sama kayak di bagian FCC gitu. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, kalian coba menghitung massa dalam satuan gram untuk untuk senyawa nikel ini. Coba, gimana caranya untuk menghitung massa? Berarti Kak itu jumlah atom per dengan konstantanya Kak dikali dengan GR per M dikali dengan MR-nya Kak. Sorry gimana? Jumlah atom? Ya, jumlah atom per yang itu Kak, yang kita pakai 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali dengan MR-nya Kak. Ya, dikalikan dengan atom relatifnya, karena di sini kan cuma unsur, berarti atom relatif. Oke, terus jumlah atomnya berapa? Jumlah atom dari FCC berapa? 4 Kak. 4. Oke, jadi kan yang tadi ditanyakannya massa. Kembali lagi kayak konsep biasa, massa itu kan didapat dari mol dikalikan dengan AR. Karena di situ kan cuma unsur, mol dikalikan dengan AR. Nah, mol itu sama kayak yang tadi, berarti jumlah atomnya berapa? 4. Terus dibagikan dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro, terus kalian tinggal kalikan dengan AR dari nikel gitu. AR dari nikel itu 58,69 dan langsung deh dapat jawaban dari masanya. Gitu. Ya, kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, coba kalian menghitung massa jenis dari nikel. Gimana cara menghitung massa jenis? Massa per volume, Kak. Massa per volume. Massa di sini, oh ya. Oke, jadi dari perhitungan yang tadi, massanya itu dapatnya berapa? 3,9 kali 10 pangkat minus 22. Jadi dari perhitungan yang tadi dapatnya 3,9 kali 10 pangkat minus 22. Oke, terus gimana? Pikometernya diganti Kak sesuai dengan pertanyaannya Kak. Bentuknya apa ya Kak? Oh, maksudnya satuannya? Satuan. Ya. Ya, satuan massa jenis biasanya kan gram per sentimeter kubikan. Oh, berarti diubah ke sentimeter baru dipangkat 3 kan Kak? Oke, jadi gimana? Coba langsung jelasin secara lengkap. Itu Kak, pikometer tadi berapa Kak? Bentar ya. Nih, 1, 2. Berarti, ya Kak.
124 ya? Iya, Ya, 124. 124 dikali 10 pangkat min 10 Mm-mm. dipangkat 3 kan, berarti kira-kira sekian, baru Iya. dikali 10 pangkat min 23, dia bentuk koma Kak depannya, koma 1, baru kan udah dapat tuh Kak V-nya, berarti langsung bagikan massa yang kita dapat tadi per volumenya, itulah massa jenisnya Kak. Volumenya berapa? Volumenya itu carinya gimana? Dipangkat 3 kan Kak, yang Oh, udah kita iya. ubah ke pikometer tadi. Oke, ya kayak gitu ya. Jadi massa jenis itu kan didapat dari massa dibagi dengan volume. Jadi massanya yang tadi udah dapat, terus volumenya kan massa jenis itu dalam sentimeter kubik. Nah berarti yang tadi diketanya pikometer, kalian harus ubah ke sentimeter dulu. Gitu. Habis itu karena volume itu kan berarti sentimeter kubik kan, berarti kalian yang tadi itu di sini dia cuman ketahuinya PM doang, berarti ubah ke sentimeter ya baru sentimeter aja, berarti kalian harus hanya kalian pangkatkan 3 gitu. Jadi kalian pangkatkan 3 berarti udah dapat volume, terus massanya juga udah, berarti tinggal dihitung aja untuk mendapatkan massa jenisnya. Oke, mungkin udah lewat ya waktunya. Jadi kayaknya udah selesai untuk kegiatan tutor hari ini. Ini nih ada banyak soal di sini. Nanti kalau misalkan kalian lihat soal di sini kayak kurang paham, baru deh bisa ditanyain lagi. Ya, jadi ada yang mau bertanya dulu sebelum ini kegiatannya diakhiri? Coba ya aku ini absen. Dian ada? Dian Afia. Ada, Kak. Oke, Faiza. Permisi Kak. Tadi Faiza ada, Diki Kak. ngechat saya Kak. Oke. Siapa? Katanya Diki dia lagi Natal Kak. Iya benar, udah. Oke, thank you, Matt. Terus Gita? Ada, Kak. Siti? Hadir, Kak. Oke. Nurhayani. Nurcahyani. Hadir, Kak. Oke. Arya? Hadir Kak. Oke. Hadir Kak. Maria? Kayaknya Maria nggak hadir ya. Oke, Nuranisa Putri? Saya, Kak. Oke, Ruhut? Saya Kak. Sip. Oke, berarti aku cuman screenshot yang hadir di sini aja ya. Stop record.